Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Gems ya. Saham Gems ini termasuk salah satu saham sektor batubara yang cukup menarik untuk kita koleksi ya teman-teman, karena memang kinerjanya bagus dan juga harga sahamnya juga lumayan terjaga. Dan yang lebih penting lagi adalah dividennya lumayan besar ya. Dividen Gems ini yang terakhir itu sekitar 4% ya. Di tahun 2024 ini sudah bagi dividen 415 ya. Kemudian di tahun 2023 total dividen 1358. Jadi 1312. Jadi lumayan ya. Lumayan besar ya. Kalau kita bandingkan dengan harga sahamnya sekarang ya, dividen Gems ini 1312 dibagi 9050. Ya, sekitar 14% ya totalnya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga saham 1 tahun yang lalu, nah ini 1 tahun yang lalu sekitar 6.500 ya. Jadi 1312 dibagi 6.500. 20%. Nah, mantap jiwa ya. Jadi dari dividen aja udah 20%. Nah, sekarang laporan triwulan kedua sudah muncul ya Gems ini ya. Jadi IPS-nya dibandingkan triwulan kedua tahun yang lalu naik ya, tapi kalau dibandingkan triwulan pertama tahun 2024 turun teman-teman ya. Jadi malah total IPS-nya sebenarnya naik teman-teman. Tapi kenapa sahamnya malah turun? Nah, ini yang perlu kita bahas ya. Jadi Gems ini sebenarnya mungkin banyak yang berharap di bulan September ini ada dividen teman-teman. Jadi kemungkinan ini nggak ada dividen di bulan September ya. Coba kita cek RUPS-nya, ini sudah nggak ada beritanya. Nah, ini nggak ada juga beritanya. Jadi kemungkinan ini yang membuat saham Gems turun, dan juga secara teknikal saham Gems ini udah naik cukup tinggi teman-teman. Nah, ini ya. Dia naik ke 10.150 ya. Dari bulan Juli sampai dengan awal Agustus mungkin ya ini ya. Ini naik tinggi ini. Ini menjelang, kalau nggak salah ini apa ini? Isunya apa ini? Awal Agustus. Nah, ini mungkin sentimen positif ya, ini harga batu bara mungkin ya ini ya. Naikkan sampai lumayan tinggi dari 9.000, dari berapa tadi itu? 3 bulan ini ya, dari 6.000 di bulan Juni sampai dengan 9.000 ya, udah naik 3.000 poin ya, 50%. Wih, hebat banget nih ya. Dalam waktu 3 bulan dia naik 50% ya. Kemudian 6 bulan, naiknya lumayan juga. 1 tahun, nah ini kita lihat analitiknya dulu teman-teman. Game ini 1 tahun 38% ya. 3 tahun 133%, 5 tahun 254%. Jadi cuan lebar nih di game ini ya. Kalau kita lihat net profit 5,2 triliun, cash flow-nya minus. Turnover-nya berapa ini Gems? 4,4 miliar ya, nggak terlalu besar teman-teman ya. Ini mungkin kita lihat cek masyarakat berapa persen. Oh iya, masyarakat cuma 12% ya. Kebanyakan dimiliki oleh swasta ya.
PT Dian Swastika 51%, Radika 30%, Golden Energy 6,9% atau 7%. Makanya transaksinya juga nggak terlalu banyak, teman-teman. Nah, ini kita potensinya bagaimana ya? Kalau prediksi IPS-nya sama aja ya di semester 1 ini dengan semester 2 nanti, berarti game ini IPS-nya jadi 1769. Kalau dividennya DPR-nya sama, 96% ya. Ini ya, harusnya total IPS-nya 1698. Jadi masih dikurangi 415. Jadi masih 1283, teman-teman. Ini dengan catatan DPR-nya sama ya. Tapi sampai dengan saat ini masih belum ada berita ya untuk pembagian dividen berikutnya ya, atau di bulan September ya atau November ya, itu belum ada berita ya, jadi masih menunggu RUPS. Tapi secara fundamental ini udah lumayan bagus ya. Kalau IPS-nya turun ya, misalnya mirip dengan 2022 atau 60%, berarti berapa ini coba? 60%, 1769 kali 60%, dikurangi 415. Ya masih 646. Dibagi harga saham sekarang 9.050. Ya masih 7% lah ya. Masih lumayan ya. Nah, kalau kita lihat sampai seberapa ini games kira-kira turun. 1 minggu ini dia udah turun, 1 bulan berarti ini bisa menyentuh angka 9.000. Kalau mau bersabar mungkin tunggu koreksi yang dalam, teman-teman ya. Ini di bulan tahun kemarin ini turun sampai bulan November ya. Ini juga mungkin harga batu bara juga turun ini ya kalau nggak salah. Secara PBV 4 cukup tinggi ya, pair-nya 5, pair-nya masih kecil ya, PBV-nya yang tinggi. Jadi walaupun PBV-nya ada 4 ya, tapi pair-nya masih kecil, jadi labanya itu masih lumayan lah. Perbandingan laba dan ininya harga sahamnya masih lumayan murah lah dibandingkan dengan sektor batu bara yang lainnya. Ini mirip-mirip mungkin BSSR mungkin ya. BSSR itu PBV-nya berapa? Oh, masih murah BSSR ya. Adro PBV-nya berapa? Murah banget nih Adro. PTBA, APMM coba. Masih murah ya. Berarti secara PBV memang game ini udah mahal ya. Nah, kita lihat teknikalnya games. Games teknikalnya. Stokastik udah mulai di bawah. Nah, ini game ini masih berkutat di antara di sekitar 9.000 ya teman-teman, ini dari bulan dari bulan Juli, akhir Juli sampai dengan ini ada akhir Agustus ya. Ini kalau masih sekitar 9.000 ini support kuatnya. Kalau dia mantul, dia balik lagi ya ke atas. Tapi kalau tembus nih ya 9.000 ke bawah, dia mungkin menuju ke sekitar 8.000. Nah, kalau 8.000 ini menarik game. Teman-teman bisa mulai cicil beli ini ya 8.000. Nah, ini kalau kita lihat sempat turun di mana nih game ini. Nah, ini teman-teman, ini Agustus itu dia naik tinggi sampai
hampir 8.000. Ini ada isu dividen nih teman-teman ya. Sampai dengan 31 Agustus. Dividennya berapa kemarin? Bulan apa ini? Games. Dividennya 1 September ya. 1 September 2023. Nah, ini ya. Dividennya di sini kemudian terkoreksi dari 7.300 sampai terkoreksi sampai 1.000 ya teman-teman. Terus lanjut lagi sampai 6.000 ya. Jadi hampir 1.300 poin terkoreksi teman-teman. Terus masih lanjut koreksi lagi kemarin sampai di bulan November. Jadi memang harus bersabar ya kalau mau ngambil games. Di bulan Juni naik. Ini Agustus. Nah ini makanya kita tunggu nih isunya yang strategis apa nih. Kita lihat Bollingernya sebenarnya udah di bawah ya, tinggal nunggu pantulan aja ya. MACD juga. Oh, masih lanjut turun ya MACD-nya. Masih belum ada tanda-tanda ya. Coba kita lihat teknikalnya nih. Support kuatnya di 7.200 ya. Nah, MA50 nih di 8.235 ya. Ini menarik kalau games dibawa ke situ ya, sekitar 8.000-an ya. Walaupun stokastik ini mulai baik. Foreign ini pasti jualan nih. Oh, enggak kelihatan ya. Foreign kemarin malah masuk ya, saat terkoreksi ya. Jadi secara teknikal mungkin ini masih bisa mantul lagi teman-teman ya. Mungkin di sekitar 9.400-an ya. Sepertinya support kuatnya di situ. Nah, kalau untuk jangka panjang ini sebenarnya nggak masalah sih ya. Udah mau masuk di sini ya teman-teman. Cuman kalau mau lebih bersabar lagi, mungkin tunggu koreksi di bawah 9.000 ya. Nah, di situ ya. Kita lihat harga batu bara sekarang. Coba kita cek saham game. Ini turunnya udah lumayan ya game ini. Ini mencetak laba bersih senilai 316 juta atau dolar atau setara 5 triliun. Pendapatan usaha sebesar ini turun 5,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Game menjual batu bara ke pihak berrelasi. Beban pokok penjualan sebesar ini, beban pokoknya turun juga ya sebenarnya. Laba kotornya sayangnya nih, laba kotornya kok turun juga. Laba bersih turun 4,97%. Nah, ini yang bikin saham games turun ya teman-teman. Liabilitasnya juga turun ya. Jadi ini. Jadi kesempatan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan saham games di harga bawah ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham game ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan atau saham-saham yang baru IPO yang kita belum pasti ya. Ya probabilitasnya masih 50-50 ya.
antara naik atau turun ya. Bahkan kalau dilihat dari beberapa kali saham yang baru IPO itu kok malah banyak yang turun ya. Jadi terlalu berisiko bagi teman-teman. Kalau mau investasi mending saham-saham yang secara historis sudah bagus, sudah mapan, dan prediksi kedepannya juga bagus ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.